Insyaallah pada hari ini kita lanjut pada pembahasan tentang sholat. Nah, inilah yang paling penting yang harus kita pahami bersama-sama, karena sholat ini adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang menjadi awal ketika seseorang di akhirat itu yang akan dihisab pertama kali itu bukan bagaimana puasamu atau bagaimana hajimu atau bagaimana berapa banyak hartamu yang kamu berikan, tidak. Tapi yang pertama kali akan dicek, yang pertama kali akan diperiksa adalah bagaimana salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salatnya ini bagus, ya, baik, salih, maka amal-amal yang lainnya juga akan bisa disesuaikanlah dengan sholat tersebut. Maka kita harus benar-benar sholat ini baik secara pelaksanaannya maupun secara ilmunya harus benar-benar kita pahami. Ya, kalau pelaksanaannya insya Allah ibu-ibu sudah tidak perlu dimotivasi lagi, karena ketika azan berkumandang sudah otomatis, udah langsung wudu, kemudian sudah langsung melaksanakan sholat. Tetapi secara ilmunya, apakah yang selama ini sudah kita lakukan benar-benar sudah sesuai dengan ilmu? Ya, kalaulah sudah sesuai dengan ilmu, maka alhamdulillah. Kalau masih ada yang kurang sesuai, maka semoga yang telah lalu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan tentang sholat ini, ya, kita membahas tentang pengertian sholat dulu. Karena kalau kita membahas sholat tetapi kita tidak paham apa itu sholat, ya, maka kita nanti akan bingung. Sholat ini hakikatnya apa sih? Nah, secara bahasa disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, halaman 99. Kita bacakan. Makna salat, ya, secara bahasa, salat itu adalah doa, ya. Salat secara bahasa itu artinya doa. Adapun secara pengertian istilah syariat, ya, yang dimaksud salat adalah kumpulan perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi inilah pengertian dari salat. Salat apapun harus ada yang namanya takbir, ya, takbir pertama yaitu takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Ya, diakhiri dengan salam. Kira-kira salat kalau tidak dimulai dengan takbir, ya, tiba-tiba langsung datang langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ini salat bukan, Bu? Bukan, karena dia tidak memulainya dengan takbiratul ihram. Atau seseorang salat, ya, setelah selesai baca tahiyat, setelah doa memohon perlindungan dari azab kubur, dari fitnah dajjal, langsung bubar tanpa salam. Nah, itu kira-kira disebut salat atau bukan? Bukan. Yang namanya salat mesti harus ada salamnya, ya, salam sebagai penutup. Makanya salat jenazah, ya, salat jenazah juga ada takbir dan ada salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri ya. Jadi itu yang disebut dengan sholat. Jadi sholat itu adalah kumpulan perkataan. Maksudnya perkataan itu doa-doa ya, doa-doa, kemudian takbir, kemudian tasbih ya. Karena kan kalau takbir kan berarti kan mengucap ya Bu ya. Kalau mengucap itu berarti termasuknya perkataan. Allahu Akbar. Kemudian Sami'allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu adalah perkataan-perkataan. Dan perbuatan-perbuatan ya, perbuatan-perbuatan ya berdiri, kemudian mengangkat tangan, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kemudian sujud, kemudian duduk. Itu adalah perbuatan-perbuatan dengan cara yang khusus ya. Jadi dengan cara yang khusus ini harus ada dalam pengertian. Kalau hanya perkataan dan perbuatan tetapi tidak ada kata-kata dengan cara yang khusus, maka nanti bisa dilakukan dengan basing-basing. Perkataan, perbuatan. Allahu Akbar. Kemudian ruku duluan, kemudian habis ruku salam, habis itu baru duduk. Nah, ini basing-basing berarti tidak sesuai dengan cara yang khusus. Harus ada cara yang khusus yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salat kita yang kita lakukan harus benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari berdirinya, mulai dari cara rukuknya, mulai dari sujudnya ya. Tidak boleh seseorang salat ya dengan ijtihad atau dengan pendapatnya sendiri. Menurut pendapat saya, salam itu ke kanan, kemudian ke kiri, terus ke kanan lagi. Nah, itu enggak boleh. Karena dia sholat itu tidak ada yang namanya ijtihad atau tidak ada yang namanya pendapat sendiri. Semua plek harus mencontoh, harus meniru yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang mau melakukan sesuatu, pastikan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah belum. Kalau belum, tinggalkan. Contohnya apa, Bu? Ada orang salam, tangannya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, monggo, ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya silakan. Misalnya, oh ini ada hadisnya Rasulullah melakukan dan Rasulullah sering melakukannya. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada pernah dilakukan Rasulullah, ya sebaiknya ditinggalkan. Jangan kita melakukan sesuatu, terutama dalam sholat, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu ibadah, laisa alaihi amruna fahuwa rad, tidak ada contohnya, tidak ada landasannya, maka tertolak. Padahal sholat supaya dapat pahala, supaya dapat rahmat, supaya dapat kasih sayang Allah, malah ditolak. Gimana, Bu? Cara orang mengharapkan dicintai tapi ditolak tuh gimana rasanya? Mengharapkan disayang sama Allah tetapi malah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang benar-benar cinta kepada Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumiyat salatan atau salatun li'annaha tastamilu 'ala du'a. Tadi di awal tadi kita sebutkan kenapa salat secara bahasa artinya doa, yaitu karena di dalamnya terdapat doa-doa. Ya, jadi kebanyakan isi yang kita ucapkan ketika salat itu kebanyakan doa. Coba kita mulai dari iftitah. Allahu Akbar.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa. Kemudian surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Itu doa atau bukan doa, Bu? Doa. Jadi Al-Fatihah itu isinya adalah doa, meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian selesai itu ada namanya surat-surat pendek, tapi itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi sunnah yang kalau bisa dilakukan. Nah, kalau surat-surat pendek ini isinya bukan doa. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kecuali surat-surat yang dalamnya ada doa. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu ada isi doanya. Tetapi beberapa surat tidak ada isi doanya. Nah, kemudian setelah surat pendek, kemudian ruku subhana rabbil azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu juga berisi doa, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya orang memuji Allah itu ada tujuannya nggak, Bu? Apa hanya memuji saja? Subhanallah, atau subhana rabbiyal a'la. Orang memuji Allah karena dia menginginkan disayang oleh Allah. Ya, dia menginginkan agar dicintai oleh Allah. Dia menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memuji Allah. Nggak mungkin seseorang mengucapkan zikir dia tidak mengharapkan apa-apa. Berarti hanya kosong dong. Nah, kita memuji Allah kan dengan mengharapkan, dengan ikhlas. Ya Allah, Engkau benar-benar yang maha terpuji, Engkau maha suci. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma ighfirli itu termasuk meminta doa juga, meminta agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu isinya semua apa, Bu? Doa. Mulai dari iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian nanti ada sujud, ada ruku, kemudian ada i'tidal, kemudian ada sujud. Itu semuanya isinya doa. Jadi ketika salat itu pada hakikatnya seseorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pengertian secara bahasa salat itu adalah doa, dan secara istilah syariat salat itu adalah kumpulan perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan cara yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, kita lanjut hikmah diwajibkannya salat. Ya, atau hikmah dari disyariatkannya salat. Kenapa, Bu? Kenapa kita harus salat? Apa supaya seseorang sehat, Bu? Karena gerakannya katanya mirip senam. Ada yang bilang salat, kalau salatnya agak lama nanti badannya sehat. Itu seperti senam. Kalau caranya lurus nanti benar-benar bisa meregangkan otot-otot atau meregangkan sendi-sendi dan lain sebagainya. Apakah tujuan salat supaya sehat, Bu? Nah, itu diantaranya, tetapi bukan tujuan ya, Bu ya, bukan tujuan. Itu manfaat aja. Nah, di sini disebutkan dalam kitab ini bahwasanya hikmah atau sesuatu yang utama, ya, sesuatu makna yang tersembunyi dari disyariatkannya salat adalah an yantabihal
hadal insan ila hawiyatihil haqiqiyah. Seseorang menyadari ya posisi atau kedudukan dirinya yang sebenarnya. Ya, jadi seseorang itu dengan sholat itu dia jadi sadar diri, saya ini hanyalah hamba, ya, saya hanyalah seorang hamba yang siap untuk meletakkan kepala saya di bawah karena saya adalah hamba. Kalau hamba itu kan berarti rendah ya Bu ya, rendah. Dan kita hamba. Hambanya siapa Bu? Hambanya Allah, bukan hambanya raja, bukan ya. Kita hambanya Allah, dan ketika kita menghambakan diri kepada Allah, justru itulah letak kemuliaan yang sebenar-benarnya kemuliaan. Ketika seseorang meletakkan segala sesuatunya, menyadari dirinya adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah fungsi daripada salat yang sebenarnya. Bihaitsu kullama anisathu masyaghilud dunya wa alaqatihi bil akhiraini hadhil haqiqah ja'at as-salat fa dzakarathu min jadid bi annahu 'abdun mamluk. Ya Bu ya. Jadi ketika kita keseharian ada orang yang sebagai pejabat ya, ada yang sebagai bos ya, ada yang sebagai juragan, ada yang sebagai ustadz ya, intinya posisi-posisi yang tinggi ya Bu ya. Nah, mulai lupa ya, mulai agak-agak angkuh gitu. Nah, dipanggillah panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pergi, yang laki-laki ke masjid, yang perempuan sholat di rumah masing-masing. Kemudian berdiri melaksanakan sholat, berdiri ya, berdiri kemudian melaksanakan sholat, kemudian sujud. Disitulah seseorang menyadari, saya ini meskipun dianggap oleh orang lain sebagai bos, sebagai pemimpin, sebagai wali kota atau apa sebagainya lah, atau saya sebagai orang yang tinggi di hadapan manusia, saya hanyalah seorang hamba. Jadi tidak ada tinggi. Tetap dengan sholat itu orang diingatkan dirinya, kamu itu adalah seorang hamba. Ya, apalagi kalau udah masuk masjid Bu, itu mau dia bos, mau dia wali kota, mau dia polisi, mau dia jenderal, semuanya berdiri di shaf yang sama. Kemudian semuanya kepalanya di bawah, ya. Jangan mentang-mentang dia bos, jenderal, wah saya sujudnya kepala saya tetap di atas. Nah, ini nggak bisa. Jadi semuanya tetap menghadap kepada Allah, kepala di bawah, meletakkan. Ini kan sesuatu yang terhormat ya Bu ya. Kepala kita ini paling terhormat. Ditaruh di bawah, ya. Kan nggak ada yang berani kan megang kepala. Misalnya kepalanya bos diginiin, nggak ada yang berani. Nah ini masuk masjid, kepalanya bukan cuma dipegang, di bawah, ya, semuanya di bawah. Jadi nggak ada yang mulia, semuanya terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saniyan, an yastaqira fi nafsil insan alla yujad mu'inun wa mun'imun haqiqi illallah. Ya. Kemudian rahasia selanjutnya kenapa kita diperintahkan untuk sholat Bu, yaitu agar seseorang itu mantap ya, yakin di dalam hatinya suatu keyakinan bahwa tidak ada penolong satupun, tidak ada pemberi nikmat, tidak ada yang dapat mencegah mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang yang melaksanakan sholat itu Bu, kadang-kadang nanti silahkan dicoba masing-masing Bu. Ketika sedang suntuk, sedang pusing, sedang takut, ya, coba tenangkan diri, bukan dengan dengerin musik atau dengan healing, bukan, jalan-jalan, bukan, dengan coba ambil air wudhu, tenangkan diri, sholat, kalau perlu nangis di hadapan Allah, hilang itu namanya rasa-rasa yang negatif itu, sedihnya hilang. Kalau ingat Allah tuh segala kesedihan jadi hilang. Kemudian rasa takut, rasa cemas, rasa grogi setelah salat itu langsung hilang, tenang. Tapi kalau salatnya beneran ya, khusyuk. Tapi kalau salatnya salat ayam ya, salat ayam itu apa Bu? Cepat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, kayak ayam nutulin beras. Nah ini nggak bakal tenang salatnya. Mau dia 100 rakaat pun salam tetap cemas. Gara-gara dia salatnya bukan dengan ketenangan hati. Salat harus dengan hati. Nah ini sudah mulai hilang dari umat Islam hari ini. Salat hanya sekedar rutinitas, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, yuk ke masjid. Masjid. Dah salat biasa aja. Nah, harusnya salat itu salat selain salat badannya, ucapannya, hatinya juga hadir. Nah, sehingga ketika sholat itu benar-benar hati kita ini takut kepada Allah, hati kita ini benar-benar bergantung kepada Allah, sehingga kita takut untuk berbuat jahat, ya. Maka beneran nanti akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya sholatnya harus dengan hati. Tapi kalau hanya sekedar rutinitas saja, tanpa kekhusyuan, tanpa dihayati, ya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai itu ya tetap normal seperti biasa, tetap sombong, tetap ngomongin orang, tetap tetap cemas, tetap khawatir. Pokoknya nggak ada manfaatnya sholatnya. Meskipun dia nggak berdosa, ya, hanya menjalankan kewajiban, gugur, dia tidak punya dosa, tapi sholatnya tidak mempengaruhi kondisi kehidupan dirinya. Jadi sholatnya harus benar-benar dengan hati. Nah, nanti silakan dicoba masing-masing di rumah ketika dalam kondisi galau, sedih dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini rahasia salat. Ayat dakhilal insan min sa'atat taubatan yatubu fiha amma kana qad tarafa minal asam. Seseorang ya mengambil waktunya sedikit untuk bertaubat kepada Allah dan menghapuskan dosa-dosanya terhadap kesalahan yang selama ini dia perbuat. Jadi sholat itu untuk bertaubat juga Bu, untuk bertaubat, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, ya. Mungkin selama ini kita pernah salah suuzon, atau kemudian kita pernah melihat yang haram, atau kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dengan sholat ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Masalus salawat bil khams. Ya. Permisalan sholat 5 waktu. Kata Rasulullah, sebagaimana sungai yang mengalir di depan rumah salah seorang di antara kalian, yang mana seseorang itu mandi di sungai itu sehari 5 kali.
seseorang mandi di sungai, sungainya jernih Bu, bukan sungai kayak di mana, bukan sungai kayak yang ada di kota, bukan. Sungainya bersih, jernih seperti air pegunungan. Setiap hari dia mandinya 5 kali. Bangun tidur mandi, kemudian siang-siang ya sudah mulai keringetan, siang-siang mandi lagi, kemudian kerja lagi, kemudian setelah itu agak sore mandi lagi. Nah terus habis matahari terbenam dia mandi lagi, mau tidur mandi sekali lagi. Jadi mandinya 5 kali. Kira-kira kata Rasulullah SAW, hal yabqa dzalika minad daron, apakah tersisa dari kotoran di dalam tubuhnya? Kata para sahabat, la, tidak ya Rasulullah. Ya bayangin aja Bu, ibu-ibu mandi 5 kali. Nah pas mau tidur dicek sama suami gitu. Nah kira-kira kalau mandi 5 kali sebelum tidur mandi juga, nah itu kira-kira masih kotor atau tidak? Tentu tidak. Nah seperti itulah permisalan sholat yang kita lakukan. Jadi sholat itu seperti mandi, ya, sholat itu seperti mandi, dosa itu seperti kotoran di tubuh kita. Jadi kalau kita sehari sholat 5 kali, kotoran-kotoran dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ada Bu orang yang nggak berdosa? Ada nggak kira-kira di tempat ini, di ruangan ini, ibu-ibu yang sehari ini dari pagi belum pernah berdosa? Nggak ada yang bisa memastikan. Meskipun ibu-ibu di masjid saja, apakah terjamin? Ya, belum tentu. Jangan-jangan di masjid sambil ngomongin orang, jangan-jangan di masjid ya nggak sengaja naruh Qurannya di kaki, atau misalnya sholat di masjid, sholatnya nggak khusyuk. Intinya banyak sekali kesalahan-kesalahan kita yang hanya bisa dihapuskan dengan sholat. Jadi sholat kita ini fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat, menjadikan nutrisi untuk keyakinan kepada Allah di dalam hatinya dari bisikan-bisikan setan. Ya, baik. Jadi kurang lebih dengan sholat itu kita akan mendapatkan nutrisi hati, ya, keyakinan kita semakin kuat, ya. Kemudian ketaatan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasan dari amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah kita akan ditunjukkan amal yang lainnya. Misalnya kita sholatnya benar-benar sempurna, maka dengan sholat yang kita lakukan itu kita akan dibalas oleh Allah dengan hati yang tenang. Sehingga ketika hati yang tenang itu kita bisa berkata yang baik kepada orang lain, kemudian kita bisa tersenyum kepada orang lain, kita kita bisa menahan diri dari amarah, ya. Jadi sholat itu benar-benar dapat mempengaruhi seseorang. Ya dengan syarat tadi ya Bu ya, kalau sholatnya benar-benar khusyuk dan dilakukan dengan hati. Tapi kalau sekedar gerakan saja ya sulit. Baik, sekarang kita langsung kepada pembahasan fikihnya ya Bu.
yaitu tentang syarat-syarat sholat. Syarat sholat ya disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, disebutkan di sini ada 4. Ya, meskipun nanti di dalam kitab yang lain ada yang menyebutkannya 5. Ya, ada yang menyebutkannya 5, tetapi nanti pada intinya itu hanya sesuatu yang satu tetapi dipisah oleh para ulama. Jadi enggak berdampak lah. Syarat sholat yang pertama adalah at-thaharah. Syarat sholat yang pertama adalah bersuci. Ya. Yang kedua, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Nah, ada yang menambahkan berdiri, Bu. Berdiri ini sebagai syarat sholat. Jadi kalau yang menyebutkan 5 ditambah berdiri. Tapi kalau di dalam kitab ini hanya 4. Tapi nanti ketika disebutkan 4, nanti yang berdiri itu masuknya ke rukun sholat. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu, Bu, apa arti syarat dan apa arti rukun. Nah, kalau perbedaannya apa, Bu? Syarat dan rukun. Mungkin saya pernah sampaikan, syarat adalah suatu kewajiban yang dilakukan sebelum sholat. Ya, itu namanya syarat. Adapun rukun, kewajiban-kewajiban yang dilakukan ketika berada di dalam sholat. Nah, itu namanya rukun. Syarat masuk universitas. Nah, berarti kan kalau mau mau daftar berarti harus lulus SMA misalnya. Padahal belum masuk ke kampus. Ya, tetapi syarat-syarat ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Sesuatu ketentuan-ketentuan yang harus ada. Ya, kalau mau mendaftar ke universitas, Anda harus lulus SMA. Sudah dipastikan lulus SMA? Sudah. Apalagi syaratnya? Kemudian misalnya syaratnya lagi lulus ujian. Ya. Nah, itu termasuk syarat. Iya, lulus tes. Syarat berarti sebelum masuk. Nah, syarat salat berarti sebelum masuk ibadah salat kita harus pastikan keadaan kita. Yang pertama, keadaan kita harus bersuci terlebih dahulu. Kemarin sudah kita bahas bagaimana thaharah. Kita harus memastikan diri kita suci dari najis, ya, sesuatu yang terlihat dari air kencing, dari kotoran, kemudian dari darah. Pokoknya pastikan diri kita ini dalam keadaan suci. Kemudian di tempat sholat juga harus dipastikan harus tidak boleh ada bekas najis, ya, itu harus bersih. Makanya tempat sholat ini harus benar-benar bersih. Nah, suci dari najis dan suci dari hadas, ya. Kalau najis kan sesuatu yang bendanya, ya, Bu, ya. Bendanya, ya, cairan atau bendanya atau sesuatu yang tampak lah, yang bau. Nah, kalau hadas itu dari kejadian atau dari peristiwa yang terjadi pada diri kita. Apa aja? Contohnya keluar angin, ya, itu kan keluar sesuatu dari tubuh kita. Nah, berarti itu termasuk hadas, ya. Kemudian juga hadas kecil, pipis, ya. Kemudian buang air besar. Nah, ini termasuk hadas juga.
Jadi kalau buang air besar, ya Bu ya, saya ingatkan sekali lagi. Buang airnya itu namanya hadas, ya. Yang keluar itu namanya najis, ya, harus dibedakan. Makanya ketika orang kentut, kenapa orang kentut hanya wudhu aja Bu? Karena nggak ada sesuatu yang tersisa, ya. Ya kan Bu? Ada orang bilang, kenapa orang kentut nggak perlu cebok? Ya, apa yang mau dicebokin? Iya kan? Nah, kalau orang pipis kan dia cebok karena ada yang tersisa, ya. Ketika orang buang air besar harus cebok karena ada yang tersisa. Nah, orang kentut kok cuma wudhu doang? Ya, nggak ada yang tersisa soalnya. Makanya dia cukup berwudhu saja. Nah, maka harus bisa dipastikan kita harus suci dari najis dan suci dari hadas, ya, barulah kita kemudian bisa melaksanakan sholat. Ya, artinya syarat satu terpenuhi, ya, sudah ya Bu ya, sudah kita bahas. Kemudian syarat yang kedua tadi adalah mengetahui waktu masuknya waktu sholat, ya. Jangan sholat subuh tapi masih belum tahu ini udah masuk belum ya. Ya, pernah ada seseorang dibangunin, bangun. Akhirnya dia bangun. Ini ketika sedang mukhayyam Bu. Mukhayyam itu berkemah lah. Berkemah, dibangunin sama temannya, bangun. Ketika bangun, karena apa ya, suasana dingin kan, dingin, disuruh pindah. Kemudian dia bangun. Ketika bangun dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat. Ah, ditanyalah sama temennya, "Akhi, antum sholat apa?" "Saya sholat subuh." "Loh, kok sholat subuh?" "Ya, udah subuh kan?" "Belum, ini masih jam 2 malam." Nah, berarti dia sholat dengan tidak memastikan. Apa Bu? Sholat kaget. Karena dia asal sudah bangun, nah berarti sudah subuh gitu kan. Atau mungkin rasa-rasanya udah subuh. Nah, kalau cuma rasa-rasanya nggak boleh. Harus dipastikan sudah masuk waktu subuh atau belum. Nah, kalau seseorang mau sholat subuh tapi belum masuk waktu subuh, berarti sholat subuhnya nggak sah. Berarti apa sholatnya? Ya, entah sholat apa, entah sholat sunnah, entah sholat lail, entah sholat tahajud. Yang penting dia bukan sholat subuh. Jadi kalau seseorang mau melaksanakan sholat yang dia tentukan, ya, misalnya mau sholat subuh, ya harus dipastikan dulu waktunya benar-benar sudah masuk. Ghairu annahu la yakfi an taqum salat fil waqt bal la budda an ya'lam al musalli dzalika qabla al mubashara bis salat fala tasihhu salat man lam ya'lam bi dukhuli waqtiha wa in tabayyan. Nah, kemudian cara mengetahui kalau sudah masuk waktu salat atau belum ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu seseorang merasakannya dengan indera, seperti melihat matahari yang sudah terbenam. Maka pada saat itu dia sudah masuk waktu maghrib. Jadi misalnya dia di pinggir pantai Bu, mataharinya sudah terbenam. Nah, kira-kira kalau waktunya terbenam, sudah boleh belum melaksanakan sholat maghrib? Sudah, ya, sudah boleh melaksanakan sholat maghrib. Karena dia melihatnya sendiri dengan mata kepala, nggak perlu lihat jam. Ini udah masuk waktu maghrib belum ya? Atau dia lihat aplikasi dulu? Nggak perlu. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, matahari sudah terbenam
dan sudah tidak terlihat mataharinya. Nah, pada saat itu dia sudah masuk waktu maghrib. Nah, sekarang saya bacakan dulu ya Bu ya, waktu-waktu sholat. Waktu subuh adalah tatkala terbit fajar. Ini seseorang baru boleh melaksanakan sholat subuh ketika terbit fajar. Apa cirinya sudah masuk waktu fajar? Ketika terjadi semburat cahaya putih di langit. Fajar. Ini sesuai dengan hadis ya Bu ya. Kata Rasulullah, salatus subhi hina tatlu al-fajri. Ketika fajar sudah muncul. Nah, fajar itu menurut para ulama adalah suatu tanda cahaya putih di langit ya, ketika di malam hari sudah menjelang waktu pagi hari, dia mulai ada sesuatu yang putih di langit. Dan itu menyebar Bu, bukan hanya satu titik. Misalnya ini kita berada di pantai, kita melihat laut kan gelap ya Bu ya. Nah, kalau gelap berarti masih malam Bu. Nah, tiba-tiba ada cahaya putih. Cahaya putihnya kita pastikan dulu itu sifatnya hanya sebagian atau merata di garis itu. Nah, kalau misalnya hanya sebagian berarti dia namanya fajar kazib. Fajar yang tidak beneran atau dusta. Seakan-akan fajar tetapi itu bukan fajar. Mungkin itu entah dari planet, entah dari bintang, entah dari cahaya apa, intinya dia bukan fajar. Itu kadang-kadang terjadinya jam 3 malam atau sebelum jam 3 malam itu ada sedikit cahaya putih, itu bukan fajar. Nah, kalau fajar itu dia merata Bu, dari seluruhnya mulai terlihat agak terang gitu ya. Tapi belum muncul matahari ya Bu ya. Itu tiba-tiba udah agak terang. Nah, itu berarti sudah masuk waktu fajar. Dan berakhirnya tatkala matahari sudah kelihatan. Nah, kalau matahari sudah tampak sedikit, nah maka itu sudah habis waktu subuh. Dan masuk waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Cirinya ada semburat cahaya putih yang menyebar. Ada sesuatu putih di langit yang menyebar mulai dari tepi sampai ujung ya. Dari sebelah kiri sampai kanan itu semuanya merata. Jadi bukan hanya sebagian saja, misalnya hanya di sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja atau sebelah tengah. Nah, itu namanya fajar kazib. Tapi kalau yang menyeluruh dari kanan sampai kiri itu namanya fajar shodib. Nanti kapan-kapan Ibu kalau ada waktu silahkan ketika berada di tempat yang lapang gitu, entah di laut, entah di gunung, iya betul, di gunung atau di gurun. Nah, itu bisa terlihat Bu, langitnya udah enggak gelap gitu. Dari gelap tiba-tiba udah mulai agak putih dan putihnya itu menyebar merata. Nah, disitulah sudah masuk waktu fajar. Nah, itu cara yang instan diajarkan oleh Rasulullah. Karena zaman dulu kan tidak ada yang namanya jam ya Bu ya. Jadi tidak bisa diukur ini jam berapa, ini udah masuk subuh atau belum ya. Zaman dulu ya gampang aja manual gitu. Lihat matahari. Nih, kita kira-kira sudah masuk waktu zuhur belum? Nah, nanti akan kita baca dulu. Adapun waktu zuhur adalah tatkala matahari mulai condong. Condong itu artinya apa Bu?
agak miring. Jadi dia jangan pas di tengah ya Bu ya. Kalau pas di tengah itu belum masuk waktu zuhur, belum. Masih di tengah-tengah. Misalnya kita berdiri, ya kita ternyata bayangannya pas berada di bawah kita atau belum bergeser sama sekali. Nah, itu berarti belum masuk waktu zuhur. Karena dalam hadisnya zawal itu condong. Kalau sudah agak miring, bayangan kita agak ke samping, nah berarti pada saat itu sudah masuk waktu zuhur. Ya, kalau mulai ada bayangan sedikit, sudah masuk waktu zuhur. Kemudian habisnya waktu zuhur adalah ya ya, salat zuhur habisnya tatkala bayangan sudah sama dengan tinggi badan kita. Ya, ini disebutkan di dalam kitab ini juga tentang awqatus shalah, tentang waktu-waktu salat. Nih, saya bacakan saja. Zuhur dimulai pada saat matahari condong. Kemudian berakhirnya sampai bayangan sesuatu itu sama dengan yang aslinya. Misalnya ini botol Bu ya, botol 1 jengkal. Nah, bayangannya juga 1 jengkal. Nah, pada saat itu berarti mataharinya sini kan. Nah, pada saat itu sudah selesai atau sudah habis waktu zuhur. Kemudian waktu asar dimulainya setelah habisnya waktu zuhur. Nah, berarti kan kalau sudah bayangan sudah seperti itu tadi sama panjangnya. Nah, pada saat itu sudah mulai masuk waktu sholat asar. Wa yastamirru hatta taghrubasy syams, dan berlanjut sampai matahari terbenam. Ya, berarti akhir dari waktu asar ya berarti masuk waktu maghrib. Waktu maghrib apa tandanya? Ya batadi'u waktu bi ghurubisy syams. Dimulai dengan terbenamnya matahari. Jadi matahari sudah hilang ya Bu ya. Ketika ibu-ibu melihat matahari kan sedikit lama-lama hilang. Nah, pada saat itu dia sudah mulai waktu sholat maghrib. Wa yamtaddu hatta yaghibasy syafaqil ahmar. Dan habisnya waktu maghrib sampai hilangnya mega merah. Jadi sholat maghrib itu dilakukan saat mega merah Bu.
matahari terbenam. Kalau matahari terbenam kan berarti udah nggak kelihatan mataharinya, tinggal langitnya kan merah ya Bu ya, langitnya merah. Nah selama langit itu berwarna merah, mega merah itu ada, nah itu berarti masih sholat maghrib. Lalu kapan masuknya waktu isya? Masuknya waktu isya adalah saat hilangnya mega merah dan malam menjadi gelap. Ya, pada saat itu masuklah waktu sholat isya. Nah, waktu isya kalau di dalam kitab ini berakhirnya sampai fajar shadiq. Ya. Jadi seseorang masih bisa sholat isya ya sampai sebelum fajar terbit. Sebelum masuk waktu subuh dia masih bisa melaksanakan sholat isya. Tapi kalau ada uzur, nggak ada uzur, cuma diundur-undur, santailah nonton dulu. Kemudian nggak sholat sampai mau fajar baru dia sholat. Nah ini adalah sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik itu adalah sholat ya di akhir waktu dan di awal waktu. Misalnya dia pengen sholat isya, sholat isyanya di akhir waktu dan sholat subuhnya di awal waktu. Jadi dia sholatnya kayak jamak gitu Bu. Nah ini parah sekali. Dan ini sholatnya orang munafik dan tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, Ayyul amalil afdal, amal apakah yang paling afdal? As-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kalau sudah masuk waktunya, segera, semakin cepat semakin baik. Daripada diundur-undur sampai mau waktunya habis baru sholat, ini justru sholatnya orang-orang munafik. Baik, jadi harus kita memahami sebelum melaksanakan sholat, sudah memastikan kira-kira sudah masuk waktunya belum. Kalau belum, nah berarti belum bisa melaksanakan sholat yang kita inginkan. Mau sholat subuh tapi belum terbit fajar, berarti belum bisa sholat subuh. Mau sholat zuhur tapi matahari masih di tengah atau masih berada di arah timur, ya artinya belum condong ke barat. Nah pada saat itu belum masuk waktu zuhur. Mau sholat asar, ya tapi kok bayangan belum sama, ya masih pendek, nah berarti belum bisa sholat asar. Mau sholat maghrib, matahari masih kelihatan kecil, maka belum bisa sholat maghrib. Mau sholat isya tapi belum gelap, masih ada mega merah, nah berarti belum bisa sholat isya. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu, sudah yakin masuk, barulah syarat yang kedua terpenuhi, yaitu mengetahui waktu sholat atau masuk waktu sholat. Syarat sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Nah ini dia pembahasan menutup aurat ini, pembahasan yang perlu untuk kita perhatikan. Maksudnya adalah ya aurat adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh mata laki-laki ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahram, Ibu. Contoh, saya laki-laki ajnabi. Ya, bagi ibu-ibu saya laki-laki ajnabi. Maka ibu-ibu tidak boleh terlihat, ya. Tidak boleh terlihat apa? Seluruh tubuh kecuali wajah, ya, dan telapak tangan.
ma'adal wajh wal kafain, yang boleh terlihat oleh laki-laki ajnabi wajah dan telapak tangan. Adapun laki-laki, auratnya laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Nah, itu dia. Apakah sholat yang penting tertutup pusar sampai lututnya sah? Ini terlalu ya, keterlaluan lah. Ibaratnya dia mau menghadap presiden lah. Kira-kira posisinya kayak gitu ya, paling diusir ya. Ini menghadapnya Allah, menghadap Allah. Kemudian loh, katanya di dalam fikih auratnya yang penting sudah tertutup. Iya, kalau dia nggak punya baju gitu. Kalau misalnya dia nggak punya baju, kemudian dia ya nggak punya uang untuk beli baju, ya cukuplah. Yang penting pusar sama sampai lutut tertutup. Lah ini duitnya banyak, bajunya banyak, lalu ngapain sholat? Ya berarti ini aneh-aneh. Berarti dia mencari sensasi kepada Allah. Nah ini tidak secara hukum sah, artinya gugur kewajibannya, gugur. Tapi kalau kewajibannya gugur tapi dibenci sama Allah bagaimana? Misalnya, oke, kamu sudah melaksanakan kewajiban dariku, tapi kamu nggak sopan. Kata Allah seperti itu. Kamu sudah nggak ada kewajiban, wajib sholatmu udah gugur. Kamu nggak akan saya siksa di akhirat gara-gara ninggalin sholat. Karena kamu memang sholat, tapi aku murka kepadamu. Ya, murka karena kamu tidak sopan di hadapanku, sehingga ya kalau Allah murka bisa jadi hisabnya ditunda, bisa jadi derajat di surganya diletakkan paling rendah ya. Intinya adalah kalau hanya mencari sahnya saja sah, tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aurat ya laki-laki itu dari pusar sampai lutut, kemudian perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian saat akan menuju ke masjid. Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya dengan perhiasan adalah baju yang dipakai ketika sholat. Jadi maksudnya perhiasan itu adalah baju yang terbaik ketika ingin melaksanakan sholat. Surat Al-A'raf ayat 31. Nah, kemudian di hadis disebutkan tentang perempuan, la tuqbalu sholatul haid illa bihimar. Tidak diterima salat seorang perempuan yang sudah haid, maksudnya sudah balik ya, kecuali dengan menutup kepala sampai tubuhnya. Ya. Dari kepala tertutup, rambutnya tidak terlihat, kemudian sampai seluruh tubuhnya, sampai bawah, sampai kaki, semuanya harus tertutup, hanya dikecualikan wajah dan telapak tangan.
Jadi kalau ibu-ibu sholat kemudian terlihat kakinya karena mukenanya kecil, nah itu berarti tidak sah karena auratnya terlihat. Nah, bolong itu dibagi menjadi dua. Ada bolong yang dimaafkan, ada bolong yang tidak dimaafkan. Ya, kalau bolong halus kan semuanya bolong. Ya, apa? Nah, maksud kalau bolongnya di jempol tergantung. Itu hanya kecil, ya, tidak berpengaruh, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai besar, ya, sampai robek, itu maka harus ditutup karena itu termasuk aurat. Kalau hanya kecil gitu ya, hanya kena obat nyamuk, itu tidak apa-apa. Tapi kalau besar, sebesar tutup botol ini, maka harus ditambal atau harus diganti. Jangan sampai terlihat. Sama kayak laki-laki. Laki-laki ada yang sholat celananya bolong, ya, tapi dia tidak sadar, ya, celananya kan mungkin dia duduknya sembarangan kena aspal atau apa, jadinya bolong, atau dia pernah jatuh sehingga bagian lututnya atau bagian pahanya bolong. Nah, ini tidak sah sholatnya, harus menggunakan pakaian yang menutup. Tapi kalau bolongnya hanya kecil, hanya sebesar obat nyamuk, ya tidak apa-apa karena tidak terpengaruh. Apa? Tersingkap. Tidak sengaja. Kalau tidak sengaja karena misalnya anak-anak naik gitu ya, kemudian tersingkap kaki kita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kitanya sendiri yang menyengaja menyingkap, itu tidak boleh, harus ditutup. Nah, kalau tersingkap langsung segera ditutup. Nggak boleh, wah tersingkap, udahlah biarin aja. Nah, nggak boleh. Harus segera ditutup karena ini termasuk aurat yang harus ditutup. Ya. Ya itu menurut para ulama ada dua pendapat. Kalau misalnya dia cuma mukena aja ya, hanya pakai mukena saja, menurut sebagian ulama itu boleh karena dia sudah menutup aurat. Yang penting tidak terlihat. Namun sebagian ulama menyatakan tidak boleh karena pada saat itu dia khawatir tertiup angin, atau dia misalnya ada anak-anak bermain, jadi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus ditutup di dalamnya juga. Tapi ya lebih kepada menjaga agar tidak terbuka. Tapi kalau misalnya aman gitu, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, ya sudah, silakan di dalam kamar sendirian. Nah, insya Allah nggak bakal, kita sendiri bisa ngukur lah. Ini insya Allah nggak ada siapa-siapa yang ngelihat dan aurat saya tertutup. Nah, itu boleh. Ya, jadi secara umum dalilnya tidak ada yang menyebutkan bahwasanya harus pakai ini dan lain sebagainya, harus pakai daleman, harus pakai pakaian yang ini, tidak ada. Ini hanya untuk menjaga saja. Telapak tangan ini. Iya, itu termasuk aurat juga yang harus ditutup. Kalau ini tidak. Jadi ya kalau punggungnya tidak ini termasuk aurat. Ini aurat, ini tidak termasuk aurat. Jadi yang lebih amannya di dalam aja. Jadi lebih aman tangannya di dalam, ya, di dalam mukena. Ya, agar apa? Agar tidak terbang-terbang, agar tidak
tersingkap ininya punggung tangannya, sehingga mau nggak pakai itu yang penutup itu juga nggak masalah, karena dia sudah tertutup oleh bagian dalam jilbab gitu. Kalau kita habis sholat, kaki kita terlihat itu sholatnya tidak sah. Iya. Itu apa kita perlu mengulang sholat kita atau bagaimana? Ya, kalau terlihatnya tidak sengaja, karena nggak sengaja ya, nah itu segera ditutup, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, kita sendiri yang sebelum sholat nggak peduli, yang penting sholat aja lah kayak gini, nah itu maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja tersingkap, maka tidak apa-apa. Jadi harus tersingkap, langsung segera ditutup, lanjutkan sholatnya. Jadi nggak perlu diulang lagi, gitu. Silakan. Bagi orang yang bercadar, kalau dia di luar, seperti di masjid yang tidak ada iklannya, itu boleh dia pakai cadar atau harus dibuka? Iya. Kalau sholat harus dibuka. Kalau tidak ada uzur syar'i ya Bu ya. Uzur syar'i apa? Sakit, ya kan? Sakit yang pertama. Kemudian terlihat laki-laki. Nah sekarang ketika sholat laki-laki ngeliatin nggak? Enggak, maka dibuka Bu. Cadar itu sama kayak masker. Dia sesuatu yang makruh ketika dilakukan ketika sholat. Jadi harus dilepas dulu ya, kecuali kalau dia sakit, boleh sholat pakai cadar, pakai masker boleh, atau ada sekumpulan laki-laki yang melihatinnya, maka boleh ditutup gitu. Tapi kalau nggak ada laki-laki, aman ya dibuka, lebih afdol. Apalagi nggak ada uzur, nggak ada sakit, makanya tetap harus dibuka supaya full wajahnya. Karena yang di antara anggota sujud yang harus menempel ke bumi adalah wajah, ya, wajah minimal ini dahi, ya, dahi. Kalau bisa semuanya boleh, malah lebih bagus. Misalnya dahi, kemudian hidung, kemudian seluruh wajahnya. Intinya adalah wajah. Kalau bisa seluruh wajah maka lebih baik. Karena orang Arab nggak bisa seluruh wajah, karena hidungnya mancung. Jadi orang Arab cukup dahinya, keningnya saja. Kalau orang Indonesia kan masih bisa, gitu. Makanya ada pendapat yang menyatakan wajah yang paling minimalnya ini keningnya. Tapi kalau dia bisa maksimal, alhamdulillah. Tapi ternyata orang-orang luar pada nggak bisa maksimal, gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi wajah harus dibuka ketika sholat, ya, ketika sholat, kecuali kalau dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan banyak yang ngeliatinnya. Wallahu a'lam. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan banyak kamera juga kan. Nah itu kalau takut masuk kamera ya nggak apa-apa dipakai cadar. Tapi yang lebih baiknya dibuka cadar. Jadi fungsi cadar itu apa Bu? Fungsi cadar itu adalah untuk melindungi agar tidak dilihat oleh laki-laki lain gitu. Itu fungsi utamanya. Maka istri-istri Rasulullah pada memakai cadar. Tatkala tidak banyak yang melihatnya, ya, maka dibuka, tidak apa-apa. Katakanlah misalnya di Arab sana, ya, di Arab sana ketika khawatir kan takut diganggu gitu, atau takut diajak ngobrol atau diajak kenalan, maka dengan cadar itu sudah secara otomatis laki-laki akan menjauh Bu, menjauh,
karena kan nggak terlihat wajahnya, ya. Nah, kalau misalnya dia tidak pakai cadar, kemudian tampaklah wajahnya. Nah, pada saat itu ya paling tidak kalau laki-laki tidak mendekat, paling tidak laki-laki akan ngeliatin terus. Nah, maka itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Maka dengan cadar itu fungsinya. Jadi fungsinya itu. Jadi ketika sholat, fungsi cadar itu tidak ada fungsi cadar. Sama kayak masker. Kecuali kalau takut menularkan penyakit atau lagi musim corona, ya udah pakai semuanya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat yang keempat, tadi tentang aurat ya sudah disebutkan. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Ya, ini adalah syarat sebelum seseorang melaksanakan sholat. Maksudnya kiblat adalah al-Ka'bah, Ka'bah al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah yang suci atau yang dimuliakan. Jadi ketika seseorang sholat, kamu menghadap mana? Menghadap barat, salah. Saya sholat menghadap kiblat, ya, meskipun arahnya ke barat. Jadi bukan baratnya yang kita tuju, tetapi kiblatnya. Kemudian dalilnya kenapa wajib untuk menghadap kiblat? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 150. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ketika sholat menghadap ke Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Jadi semua yang berada di seluruh negeri harus menghadap ke Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah." Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka ambillah air wudu dan menghadaplah ke arah kiblat. Jadi wajib ya Bu ya. Menghadap kiblat ini wajib Bu. Jadi nggak boleh seseorang. Maka ketika ibu-ibu sholat di kendaraan, nah kira-kira boleh nggak Bu? Sholat di bis atau sholat di kereta, boleh nggak Bu? Boleh. Tapi menghadap kiblat nggak? Nanti kalau bisnya belok atau keretanya agak nyerong gitu, karena jalannya agak belok. Justru ada rukhsah yang lain. Nah, jadi caranya ketika sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sholat ketika sudah sampai tempatnya. Karena apa? Karena boleh melaksanakan sholat di qadha, ya. Ini rukhsah juga. Karena menghadap kiblat ini adalah sesuatu yang wajib. Iya, syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang akan melaksanakan sholat. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh para sahabat Rasulullah melihat Rasulullah selalu ketika dalam perjalanan melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan ketika waktunya sholat fardu beliau turun dari kendaraannya dan barulah beliau melaksanakan sholat fardu. Jadi Rasulullah ketika sholat isya, ketika sholat subuh, ketika sholat maghrib, beliau tidak sholat di atas kendaraan, beliau berhenti dan melaksanakan bersama sahabat. Tetapi ketika sholat tahajud, sedang perjalanan malam gitu ya Bu ya, atau sholat duha
perjalanan pagi di atas kendaraan, di atas unta, di atas kuda, beliau sambil sholat. Allahu Akbar. Sambil berjalan naik unta. Nah, para ulama menyatakan kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib harus sampai dulu baru pastikan kiblatnya. Dan boleh di qadha, artinya sholat subuh misalnya kita sedang perjalanan. Waduh, ini keburu habis nih waktu subuh. Nggak apa-apa. Jadi sholat subuhnya ketika sampai di tempat meskipun dia udah zuhur. Ya, nggak apa-apa sholat subuh. Karena kan ini termasuk uzur. Termasuk rukhsah yang diperbolehkan. Jadi kita boleh mengqadha sholat atau mengakhirkan sholat karena kondisinya kita sedang perjalanan dan kita tidak bisa melaksanakan sholat karena takut kiblatnya berubah. Maka kita harus sampai tempat dulu karena kalau sudah pasti kiblatnya barulah kita melaksanakannya, dan kita diperbolehkan karena pada saat itu kita mendapatkan rukhsah atau keringanan. Gitu ya Bu ya. Nah, cara mengetahui kiblat. Kalau seseorang berada dekat dengan Ka'bah, ya berarti dia menghadap ke Ka'bah. Misalnya ibu-ibu yang pernah haji, pernah berada di Safa dan Marwah. Nah, ketika waktunya sholat masih berada di Safa Marwah, ya udah berhenti dan lihat Ka'bahnya di mana sih. Nah, barulah pada saat itu menghadap ke Ka'bah. Atau orang-orang yang jauh dari Ka'bah, yang tidak bisa melihat Ka'bah, ya, dia dengan alal adillah az-zanniyah, dengan keyakinan dalam hatinya saja. Kalau misalnya sekarang ada ilmu pengetahuan cara mengetahui arah kiblat, maka dengan alat tersebut. Sekarang ada juga di aplikasi cara penentuan kiblat. Kemudian ditaruh, ternyata dia harus agak sini. Nah, berarti sholatnya harus mengikut ke arah kiblat yang sudah ditetapkan. Karena banyak masjid-masjid ini yang kiblatnya kurang tepat. Apakah sholatnya nggak sah selama ini? Sah, karena di dalam kitab ini disebutkan kalau jauh dengan keyakinan yang zon itu hampir mendekati kebenaran gitu. Jadi dia sudah yakin bahwa posisi buminya seperti ini, tarik garis lurus, oh kira-kira saya menghadap ke arah sana. Jadi dia sudah sah sholatnya meskipun kurang tepat, ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata akurasinya ada yang lebih tepat, maka dia harus lebih pilih yang lebih tepat. Makanya masjid-masjid tadinya ada yang lurus, sholatnya jadi agak miring, ya, entah miring ke kanan, entah ada yang juga miring ke kiri. Itu disebabkan karena ketika peletakan batu pertama tidak ada orang yang ahlinya, sehingga dikiranya oh itu menghadap ke sana, baratnya sana. Ternyata setelah diadakan penelitian lebih lanjut, oh ternyata jauh bener ya. Ternyata selama ini kita kurang ke kiblat. Ya udah nggak apa-apa, sholatnya sudah lalu tidak apa-apa. Tetapi yang saat ini harus diubah. Garisnya yang tadinya lurus agak dimiringin ke kanan gitu. Supaya benar-benar menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menghadap kiblat ini termasuk wajib atau syarat, ya, harus pastikan dulu kiblatnya di mana. Misalnya ibu-ibu berada di hotel mau sholat, ini mana ya kiblatnya? Maka harus dipastikan terlebih dahulu, barulah kemudian melaksanakan sholat. Kalau sudah suci, kemudian sudah menutup aurat, kemudian sudah menghadap kiblat, kemudian yang tadi apa? Mengetahui waktu sholat, maka pada saat itu kita sudah bisa melaksanakan sholat
dan kita melaksanakan sholat dengan cara yang sah, karena syarat-syarat yang disebutkan di atas adalah syarat-syarat sah sholat. Kalau yang disebutkan itu tidak ada, nah berarti sholatnya tidak sah dan kita harus mengulangnya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan syarat-syarat sholat. Ya, jadi syarat sholat ada 4. Semoga dengan kita mengetahui syarat-syarat sholat tersebut, ya kita bisa lebih memperbaiki sholat kita, terkhusus terkait menutup aurat tadi. Jangan sampai terlihat aurat kita ketika sedang sholat. Kalau tersingkap tidak sengaja, maka tidak apa-apa, silahkan ditutup kembali. Kalau misalnya ada sesuatu yang tersingkapnya kecil, ya hanya tidak membahayakan, maka itu tidak apa-apa terlihat, karena ada hal-hal yang yughtafar, ada hal-hal yang la yughtafar, ada yang dimaafkan, ada yang sesuatu yang tidak dimaafkan.